Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai creative people. Perkenalkan, nama saya Teresha Gabriela, biasa akrab dipanggil dengan GB. Saya dari program studi pengelolaan konferensi dan acara atau biasa disebut dengan event management. Saya dari semester 2, kelas 2B. Area event pasti nggak asing lagi sama namanya tenda. Sering banget lah ya kita nemuin di acara-acara, pasti ada tenda. Dan orang awam pun juga tahu, biasanya di acara-acara tertentu seperti wedding ataupun acara-acara lainnya, tenda sering digunakan menjadi venue utama ataupun venue kedua ataupun area kedua suatu acara, teman-teman. Nah, tapi gimana sih definisi tenda tersebut dalam bidang event yang biasanya sering kita temui itu? Nah, tenda ini yang tadi aku udah bilang, biasa suka dijadikan sebagai venue utama untuk menambah area dan jadi tempat kedua event. Jadi kalau misalnya kamu buat acara pernikahan ataupun acara-acara spesial lainnya, misalnya untuk acara wedding ya lah ya teman-teman, venue utamanya di gedung. Cuman untuk mungkin penerimaan tamunya bisa ditaruh di tempat tenda gitu. Di tenda, ada tenda khusus yang dijadikan untuk tempat menerima tamu seperti itu, teman-teman. Tenda juga bisa jadi naungan buat acara-acara penting kayak event-event olahraga. Jadi kalau misalnya cuacanya nggak bersahabat nih, bisa loh ngadain event olahraga di dalam tenda tuh juga bisa. Dan juga misalnya kalian buat acara, tapi emang nggak boleh merokok di venue-nya tersebut. Nah, kalian bisa ngadain tempat smoking area di tenda gitu. Jadi ada tenda khusus untuk smoking area. Kayak gitu sih definisinya, teman-teman. Nah, definisi lainnya yang aku ambil dari sumber Divisi Penyediaan Tenda, Industrial Fabrics Association International, mendefinisikan tenda sebagai struktur yang terdiri dari penutup berbahan lentur atau kain yang didukung oleh mekanisme seperti tiang, rangka logam, balok, kolam, lengkungan, tali, dan kabel. Kata tenda kadang digunakan bergantian dengan pavilion ataupun kanopi. Juga bisa merujuk pada tenda tanpa dinding samping, tenda kecil, atau bahkan struktur mirip teras. Baik, creative people kan udah tahu ya apa sih definisi tenda dan fungsi-fungsi tenda. Sekarang kita bakal masuk ke jenis-jenis tenda. Nah, tenda ini memiliki 3 jenis nih, creative people. Yang pertama itu ada tenda tradisional, yang kedua ada hybrid tent ataupun unique tent, dan yang terakhir ada modern tent technology. Creative people penasaran gak sih penjabaran dari jenis-jenis tendanya apa aja? Yuk langsung kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama kita masuk ke tenda dengan rangka pipa atau pipe supported tent. Nah, tenda dengan kerangka ini dirakit dengan pipa aluminium ataupun baja untuk menopang atap kain dan membentuk struktur tenda. Tenda dengan rangka pipa cukup populer. Biasanya ukuran pada tenda ini berkisar sekitar 3 meter x 3 meter. Dan sangat amat mudah untuk dipasang dan juga dibongkar. Nah, jadi tenda ini cocok banget buat creative people yang acaranya kecil-kecilan. Dan tenda rangka pipa ini nggak hanya ukurannya 3 meter x 3 meter doang. Tenda ini tuh juga banyak loh ukurannya dan gayanya juga banyak. Nah, yang kedua kita lanjut ke box beam supported tent atau tenda dengan rangka balok kotak. Nah, creative people, tenda jenis ini memiliki kerangka yang dirakit dari lengkungan balok kotak dan menopang atap kain yang membentuk struktur tenda. Mirip dengan rangka pipa, kerangka balok kotak dari aluminium atau baja, jadi lebih kokoh. Membuat tenda ini cocok untuk penggunaan yang lebih besar ataupun digunakan dengan jangka panjang dibandingin dengan tenda jenis lainnya. Nah, selanjutnya creative people, kita masuk ke tensile tent atau tenda tarik. Tenda tarik ini memiliki karakteristik yang mirip dengan tenda yang menggunakan tiang penyangga. Walaupun dia masuknya ke tenda tradisional,
Tapi tenda ini cukup modern lah dibandingkan dengan tenda-tenda jenis lainnya. Tampilannya lebih artistik dan lebih modern karena bentuknya tuh kayak melengkung gitu teman-teman. Tenda jenis ini juga dapat diproduksi secara massal dan dapat disesuaikan oleh kebutuhan lah istilahnya. Dan tenda ini juga sudah digunakan berabad-abad lamanya. Jadi masuknya ke tenda tradisional walaupun tenda ini memiliki bentuk yang cukup modern. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis tenda yang kedua yaitu hybrid and unique tent. Karena semakin banyaknya permintaan dari para pelanggan, para produsen tenda telah menghasilkan banyak sekali jenis-jenis tenda-tenda yang unik untuk menjadi tempat perlindungan di suatu acara. Creative People penasaran deh sih jenis tendanya ada apa aja? Oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama itu ada tenda puncak atau peak tent. Jadi, tenda ini adalah tenda hybrid yang menggabungkan atap melengkung berbentuk puncak dari tenda tiang dengan struktur tenda rangka, sehingga tidak ada tiang di bagian dalam yang menghalangi atap. Sebagian besar, gaya ini menggunakan desain kabel struktural yang kencang. Tenda puncak ini tersedia dalam berbagai bentuk, yaitu ada tenda yang berbentuknya persegi panjang, segi 6, dan juga segi 8. Dan ada juga jenis bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya kita masuk ke saddle span tent. Tendanya contohnya seperti ini. Tenda ini bisa dirancang untuk beberapa unit dapat digabungkan untuk menciptakan tampilan yang sangat unik. Selain itu, tenda ini juga memiliki desain yang akustik yang baik sehingga sering digunakan sebagai latar panggung. Selanjutnya kita masuk ke tenda kubah atau dome tent. Nah, tenda kubah ini itu berdasarkan pada konsep kubah geodesik. Jadi bentuknya itu seperti setengah lingkaran seperti ini, seperti ini. Nah, penutupnya itu biasanya menggunakan bahan PVC polyester. Tapi juga ada bahan lainnya termasuk panel transparan. Lalu Creative People, kita masuk ke tenda yard. Tenda yard ini tuh jarang banget ditemukan di Amerika Utara, tapi sering kali ditemukan di sangat populer lah istilahnya di Asia. Nah, untuk jenis tendanya ada di seperti ini teman-teman, tenda jenis yard. Dan kita langsung aja masuk ke tenda jenis tipi. Cukup populer digunakan untuk acara pernikahan. Jadi tipi atau yang biasa juga disebut dengan Nordic, sebagian besar tipi modern ditutupi dengan kanvas dan memiliki bagian bawah yang dapat diperluas teman-teman. Terakhir dari tenda hybrid ada inflatable tent atau tenda tiup. Contohnya seperti ini. Nah, jenis tenda ini cukup baru sih ya, karena tidak termasuk dalam definisi gaya tenda oleh IAI atau Industrial Fabrics Association International. Nah, tenda ini hampir seluruhnya diproduksi di Tiongkok dan dapat digunakan untuk keperluan yang mirip dengan tenda biasa. Namun, tenda ini harus terus terhubung dengan aliran udara menggunakan kipas. Tenda tiup ini memiliki banyak kelebihan juga, yaitu kayak mudah dipasang dan juga untuk mudah dibongkar. Selain itu, semuanya berbentuk clear span, tidak ada tiang penghalang, serta biayanya cukup rendah, tidak memerlukan biaya yang banyak, dan tenda ini mudah disesuaikan dengan warna grafis yang diinginkan. Customize lah ya istilahnya tenda ini. Cuman kalau misalnya ada kelebihan pasti ada kekurangannya kan. Nah, kekurangannya ini stabilitas terhadap beban angin, kemampuan tahan api, dan juga kebutuhan kipas ataupun pompa udara. Dan metode pemasangan untuk tenda ini masih belum teruji dan belum diketahui teman-teman. Tenda ini terbuat dari bahan terpal PVC dan tersedia dalam berbagai ukuran. Baik, yang terakhir kita masuk ke modern tent teknologi. Nah, aspek-aspek apa saja sih yang dibutuhkan dalam merancang modern tent teknologi? Yang pastinya yang pertama itu adalah ukuran. Kita harus memperhatikan ukuran suatu tenda sesuai dengan kebutuhan acara. Kan gak nyaman ya kalau misalnya itu terlalu besar juga tuh jadi lihatnya kayak aneh, terlalu kecil juga ini sesak. Jadi ukuran ini sangat penting banget. Lalu ada konfigurasi dan modularitas juga. Lalu juga ada bangunan bertingkat. Selain memperluas dimensi horizontal, suatu tenda juga semakin tinggi. Tenda bertingkat 2 ataupun 3 sering digunakan di acara-acara olahraga besar dan juga pameran dagang.
fitur dan opsinya termasuk tangga internal dan tangga eksternal, konfigurasi teras, dan balkon yang tertutup dan ataupun terbuka. Lalu juga ada pagar kecil, railing, pintu, dan sistem papan nama. Yang terakhir ada grafik dan warna. Menurut Knight, grafik tidak hanya berhenti di luar tenda. Bagian dalamnya menggunakan berbagai display grafik warna-warni dan display pop-up untuk memperkuat kesadaran merek. Untuk acara dengan anggaran yang lebih kecil, backdrop grafis yang diproduksi massal bisa dipasang di dinding samping tenda. Selain itu, semakin banyak tenda yang muncul dengan berbagai warna seperti pelangi dan lain-lainnya. Guys, gitu aja yang aku udah jabarin yang ada di jenis-jenis tenda. Kira-kira Cradle People pada paham gak nih apa aja yang ada atau apa aja sih berbagai jenis tenda yang ada di event?